Prima, pernah nggak sih belanja dari luar negeri, terus bingung nih berapa pajak yang harus dibayar? Atau Sobat BCMA ingin berkunjung ke Indonesia, terus bingung berapa pajak yang harus dibayarkan untuk perangkat telekomunikasi dan mendaftarkan emailnya? Nah, di episode BCMA Ngerawas kali ini kita akan membahas tentang ketentuan barang kiriman dan pendaftaran serta pemberitahuan email atas perangkat telekomunikasi dengan pemberitahuan pabean. Saat ini, Valen sudah bersama dengan salah satu pejabat fungsional dari Bea Cukai Mataram, yaitu Pak Nurholis. Halo, selamat pagi Pak Nurholis. Selamat pagi Mbak Valen. Pagi ini cerah sekali. Alhamdulillah, semoga sehat terus ya dan untuk kita dan teman-teman semua. Alhamdulillah. Baik Pak Nurholis, sebelumnya kita membahas sedikit nih kalau tugas dan fungsi Bea Cukai itu ada 4 ya Dan ya, yaitu ada Revenue Collector, terus Community Protector, Trade Facilitator, dan juga Industrial Assistance. Nah, untuk di episode kali ini kita akan membahas tentang barang kiriman. Nah, sebelumnya Nindan, barang kiriman itu sebenarnya apa sih, Dan? Yang dimaksud barang kiriman itu, ya insya Allah hampir semua Sobat BCMA sudah ngerti lah. Barang yang dikirim dari pengirim tertentu yang dari luar negeri, kemudian barang tersebut ditujukan kepada penerima tertentu yang berada di dalam negeri melalui penyelenggara pos. Dalam hal ini aturan dan perundang-undangannya juga di bidang pos. Baik Dan, nih kalau misalkan saya nih mendapatkan paket kiriman dari luar negeri, apa sih pajak yang harus saya bayar atas barang kiriman tersebut? Paket yang berasal dari luar negeri ada aturannya per kiriman dan per orang. Dalam hal ini jika harga paket tersebut maksimal 3 USD, maka mendapatkan pembebasan bea masuk. Dipungut PPN dan atau PPNBM-nya, terus tidak dipungut PPh. Ketika barang tersebut, paket tersebut harganya di atas 3 USD, maka atas barang tersebut dikenakan pembayaran bea masuknya. PPN-PPNBM-nya dipungut, tetapi PPh-nya tidak dipungut. Jadi ada ketentuan sendirian dan di bawah 3 USD itu dibebaskan dan lebih dari 3 USD itu dikenakan pajak dan PDRI lainnya ya. Namun dibebaskan PPh-nya. Nah, kalau untuk ngecek status barang kiriman sendiri nih, Sobat BCMA bisa ngeceknya di mana sih Dan sebenarnya? Bisa melalui aplikasi mobile Bea Cukai di Play Store atau juga melalui web di www.beacukai.go.id/barang kiriman. Nanti di situ tinggal memasukkan resinya aja, nomor resinya aja. Nanti akan ketahuan prosesnya, status dari barang kiriman tersebut ada di mana. Jadi mudah banget ya Dan ya, dan Sobat Bea Cukai bisa download aplikasi mobile Bea Cukai di Play Store atau mengunjungi website dari Bea Cukai di www.beacukai.go.id/barang kiriman. Nah, di situ kita bisa nge-track nih barang kita statusnya sudah di mana ya Dan. Kebanyakan sobat Bea Cukai yang ada di Indonesia ini masih kebingungan nih Dan, atau mungkin jadi sering ada salah miskomunikasi gitu. Jadi barangnya itu bilangnya sudah ada di Bea Cukai, tapi setelah dicek di website kita ternyata barangnya belum masuk ke Bea Cukai gitu. Memang sih hampir di sebagian besar masyarakat itu taunya kalau barang kiriman itu hanya bea cukai saja. Padahal sebenarnya di situ tuh banyak yang terlibat. Ada penyelenggara pos. Penyelenggara pos ini bisa juga dari kantor pos PT Pos Indonesia, bisa juga dari semacam kayak DHL atau yang lainnya. Nah, prosesnya itu kan bertahap sebenarnya. Begitu barang kiriman itu masuk, diproses dulu oleh penyelenggara pos. Ya, biasanya dalam proses penyelenggara pos ini memang membutuhkan waktu yang beberapa hari, tergantung itu bagaimana barang kirimannya. Nah, sepengetahuan masyarakat, semuanya ini langsung dipukul rata, lamanya ada di bea cukai gitu. Lah, cara paling gampang ya tinggal ngecek aja, tinggal masukkan itu nomor resinya, nanti akan ketahuan itu
barang tersebut posisinya ada di mana. Ya benar sekali, dan perlu digarisbawahi nih untuk atensi untuk sobat BCMA semua, kalau pengecekan barang kiriman ini hanya untuk paket yang berasal dari luar negeri ya. Oh iya. Kalau di dalam negeri itu nggak bisa dicek bisa. di website Bea Cukai. Iya. Jadi perlu diperhatikan karena banyak juga modus penipuan saat ini untuk paket kiriman ya Dan ya. Yang statusnya ini barang impor loh ya, barang impor tapi yang berupa barang kiriman. Benar sekali. Nah, untuk barang kiriman sendiri nih Dan, untuk buku, tas, sepatu atau pakaian itu berapa sih pajaknya? Selain yang secara global memang ada barang-barang tertentu yang pengenaan bea masuk PPN atau PPh-nya itu berbeda mengikuti tarif standar umum. Untuk buku barang lainnya yang termasuk barang apa buku ilmu pengetahuan dan lain-lain itu mendapatkan pembebasan. Bea masuknya 0%, PPN-nya 0%, dan juga PPh-nya juga 0%. Sedangkan tas, koper, dan sejenisnya itu tarif bea masuknya itu lumayan variasinya antara 15 sampai 20%. Sedangkan sepatu, alas kaki dan sejenisnya itu ini yang paling besar ini 25 sampai 30%. Nah, variasi ini juga tergantung kepada tadi yang bentuknya tas kopernya itu bahannya yang bagaimana, terus alas kaki sepatunya juga yang seperti apa. Untuk tekstil sendiri lumayan besar juga antara 15 sampai 25%. Ini biaya masuknya aja loh ya. Untuk PPN-nya standar 10%, sedangkan PPh-nya 7,5 sampai 10%. Baik, dan mendukung fungsi dari Bea Cukai itu sendiri yang seperti kita ketahui industrial assistant, tentunya Bea Cukai juga melindungi industri dalam negeri dengan persaingan yang tidak sehat dengan industri yang ada di luar negeri yang sejenis ya, dan itulah mengapa tarif dari berbagai komoditi ini berbeda-beda seperti itu. Nah, selanjutnya Dan, kalau untuk barang kena cukai sendiri ada nggak sih Dan peraturan ketentuan batasnya di barang kiriman? Barang kena cukai jika itu adalah barang kiriman dari luar negeri memang ada pembatasannya berdasarkan aturan. Kalau untuk bentuknya sigaret, rokok itu adalah 40 batang. Kalau di rata-rata aja yang paling banyak itu kan satu bungkus 12 batang. Ya tinggal membagi aja itu 40 dibagi 12 kira-kira 3 bungkus lah. Gitu. Terus untuk cerutu kita batasi sampai berdasarkan aturan itu 5 batang saja kalau cerutu. Untuk tembakau iris sekitar 40 gram. Nah, minuman mengandung etil alkohol yang minuman keras itu 350 ml, yang botol yang paling kecil itu biasanya 350 ml. Terhadap kelebihannya itu biasanya akan dimusnahkan secara langsung. Oh, berarti langsung dimusnahkan sesuai dengan standar ketentuan itu ya. Nah, kalau untuk barang kiriman handphone sendiri ada batasnya juga nggak Dan untuk barang kiriman? Untuk yang barang kiriman HP dalam hal ini yang ada IMEI-nya kan ya. Nah, itu satu kiriman maksimal 2 unit saja. 2 unit saja ya Dan. Oke, kalau barang kiriman ini sedikit udah ada gambaran ya Sobat BCMA. Nah, kalau untuk barang bawaan penumpang atau dalam hal ini yang datang dari luar negeri melalui jalur udara atau pesawat, itu ada ketentuan IMEI-nya ya Dan ya? Iya. Nah, kalau untuk pendaftaran IMEI sendiri, jumlah HP yang boleh dibawa penumpang ke Indonesia itu sebenarnya berapa sih Dan? Untuk penumpang yang berasal dari luar negeri terus datang melalui bandara masuk ke dalam negeri wilayah Indonesia itu hanya boleh dibatasi membawa 2 unit saja per penumpang. 2 unit saja. Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 82 ya dan tahun 2012. Nah, kalau untuk proses pendaftaran IMEI HP yang dibawa dari luar negeri itu bagaimana Dan di Bea Cukainya?
Sebenarnya sudah ada yang namanya apa itu self assistant itu ya, yang mengisi sendiri. Jadi nanti tinggal mereka itu apa mengisi di aplikasi, di mana aplikasinya ini, di websitenya Bea Cukai atau mobil Bea Cukai yang tadi di Play Store itu, tinggal mengisi jenis HP-nya apa, nomor emailnya berapa, pokoknya isinya yang detailnya apa HP-nya tersebut, kemudian akan mendapatkan barcode. Nah, setelah selesai tinggal nanti barcode-nya itu dikasihkan ke petugas Bea Cukai yang ada di bandara. Kalau untuk pendaftaran IMEI sendiri nih, seperti yang kita ketahui, kalau datang dari luar negeri, barang bawaan penumpang itu dapat pembebasan 500 USD ya, dan Iya, sampai 500 USD. nah itu pendaftaran IMEI ini berapa sih pajaknya, Dan? Pendaftaran IMEI untuk tiap jenis unit handphone yang dibawa dari luar negeri itu mendapatkan pembebasan sampai dengan 500 USD. Apabila harga unit HP-nya itu di atas 500 USD, maka selisihnya setelah dikurangi 500 USD itu yang menjadi dasar pengenaan pajak bea masuknya. Untuk bea masuknya sendiri itu 10%, sedangkan PPN-nya 10%, PPh-nya antara 10 sampai 20%. Jika penumpangnya itu mempunyai NPWP, maka PPh-nya 10%. Jika tidak mempunyai NPWP, PPh-nya menjadi 20%. Berarti sudah jelas ya, Dan, jumlah pajak yang harus dikenakan kepada handphone yang didaftarkan IMEI-nya ini. Nah, kalau para penumpang ini tidak bisa mendaftarkan IMEI di bandara kedatangan, Dan, bisa nggak sih mendaftarkan IMEI di kantor Bea Cukai? 2 tahun terakhir ini kan masa pandemi COVID ya. Banyak penumpang dari luar negeri itu memang setelah nyampe di Indonesia, nyampe bandara, wajib melakukan karantina, baik itu karantina mandiri atau karantina yang diatur oleh pemerintah. Iya. Nah, memang ini fokusnya lebih ke pandemi dulu, COVID dulu. Setelah menjalani proses karantina ini selesai, nanti kan mendapatkan surat karantina dari instansi yang terkait. Nah, dengan berdasarkan surat ini, nanti akan ada jeda waktu 5 hari setelah keluar dari karantina. Dengan membawa surat tersebut, silahkan mendatangi kantor bea cukai terdekat yang terdekat dengan domisili penumpangnya itu. Ada jeda waktu 5 hari untuk mendaftarkan IMEI-nya. Dalam waktu 5 hari ini, apabila dia mendaftarkan IMEI-nya, maka pembebasan yang 500 USD itu masih berlaku, masih bisa digunakan. Alhamdulillah, berarti masih bisa dapat pembebasan ya. Nah, Iya. itu perlu atensi nih, Sobat Bea Cukai. Tapi ada syaratnya loh ya, pembebasan itu harus punya surat karantina dari instansi terkait. Nah, ini buktinya bahwa telah menjalani karantina. Nah, selain itu, Sobat BCMA bisa cek sendiri di Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor 13 tahun 2021. Di situ sudah terjelaskan ya bagaimana peraturan dari IMEI ini. Nah, untuk pendaftaran di kantor Bea Cukai sendiri, dokumen apa saja sih, Dan, yang perlu dibawa? Oh, yang pasti kalau dari perjalanan ke luar negeri, ya yang wajib memang paspor kan ya. Ya, ke luar negeri memang harus pakai paspor. Terus yang kedua, tiket atau boarding pass. Paspor dengan tiket atau boarding pass ini yang jelas harus satu nama. Paspornya A ya, boarding passnya namanya juga A. Nah, terus membawa NPWP kalau ada. Yang paling penting tadi itu surat keterangan karantina. Ini suratnya asli ya, bukan yang fotokopian maksud saya. Terus HP yang didaftarkan, untuk setiap 1 kali pendaftaran menggunakan 1 paspor itu maksimal 2 unit HP yang bisa didaftarkan. Oh, kalau pendaftarannya sendiri itu seperti itu ya, Dan. Iya. Nah, kalau untuk pendaftaran IMEI selain dari
bandara kedatangan dari jalur udara, pendaftaran IMEI ini bagaimana ya? Dan kalau ada barang kiriman handphone melalui kiriman pos? Kalau melalui kiriman pos, pihak penyelenggara pos apabila sudah mendapatkan informasi detail dari pemilik barang, dari pengirimnya di sana, kan barang itu kan sudah dibungkus dalam kiriman pos. Tidak mungkin penyelenggara posnya ini bisa mengetahui detailnya kalau pihak yang pengirim ini tidak memberitahukan. Jadi misalkan kalau sudah diberitahukan bahwa isi barang kirimannya itu adalah unit HP ini spesifikasinya begini, maka pihak penyelenggara pos ini memberitahukan ini spesifikasi HP-nya ini dalam pemberitahuan posnya ini. Nah, dari situ nanti bisa pejabat bea cukai yang ada di kantor pos atau penyelenggara pos yang lain melakukan pendaftaran berdasarkan informasi yang didapatkan dari pihak penyelenggara pos. Nah, kalau pendaftaran IMEI melalui pos ini, apakah tetap dikenakan pajak atau dibebaskan ini? Belum hafal. Jadi masih sebentar ya. Nggak ada di sini. Nggak ada nih. Jadi nggak usah dibahas ini. Setahu saya masih bayar ya. Kalau kiriman pos ya. Karena dia pembebasannya 3 USD berarti tetap bayar ya ini. Ikut 3 USD. Yes. Apa ikut 3 USD nggak ya? Tapi kurang kopi lagi sih dan saya gimana? Kayaknya ada aturan baru ini. Belum baca lagi. Ya udahlah itu aja di-cut ya berarti ya. Iya. Kalau dokumen ini berarti pertanyaan nomor 21, jika dokumen ini sudah digunakan apakah bisa digunakan? Oke. Untuk HP yang berasal dari luar negeri melalui barang penumpang, itu kan dokumen yang diwajibkan tadi kan ada paspor, ada tiket atau boarding pass, terus juga yang paling penting adalah HP yang didaftarkan. Setiap satu kali pendaftaran untuk yang menggunakan nama di paspor itu hanya bisa digunakan untuk satu kali pendaftaran saja. Satu kali ya, nggak bisa 2 kali. Itu maksimal untuk 2 unit HP, ya kan? Memang ada beberapa kasus yang paspor tersebut, penumpang tersebut hanya mendaftarkan untuk 1 unit HP saja. Iya. Karena memang kebetulan penumpangnya itu hanya membawa 1 unit HP. Ya ini seringkali menjadi pertanyaan di masyarakat. Loh kan katanya 1 kali barang penumpang itu 2 unit HP. Mestinya kan bisa lagi untuk digunakan. Nah, ini yang perlu kita beri penjelasan bahwa untuk paspor dan boarding pass itu hanya bisa digunakan 1 kali pendaftaran saja. Nah, makanya mestinya dimaksimalkan ini 1 kali pendaftaran ya untuk 2 unit HP. Kalau sudah pernah digunakan paspornya ini, maka tidak bisa lagi untuk digunakan untuk pendaftaran yang berikutnya. Jadi jangan lupa ya Sobat BCMA, kalau untuk pendaftaran IMEI dari HP itu memang maksimal untuk 2 HP dan hanya bisa digunakan untuk 1 kali pendaftaran. Nah, Pak Nurkolis, saya mau nanya nih, kalau misalkan di luar ini saya dengar-dengar ada nih pendaftaran IMEI di konter-konter atau buka blokir IMEI, itu apakah termasuk penipuan nih, Den? Yang jelas begini ya aturannya. Yang berhak untuk mendaftarkan IMEI itu hanya bea cukai. Dalam hal ini kantor bea cukai kedatangan atau kantor bea cukai terdekat. Nah, yang punya wewenang itu hanya pejabat bea cukai. Nah, memang sih di masyarakat itu berkembang ada jasa-jasa konter-konter yang melakukan pendaftaran IMEI, terus mereka mengklaim, oh saya bisa, tentunya mereka akan mengenakan dengan tarif sekian saya bisa buka blokir IMEI-nya. Yang seperti ini adalah di luar tanggung jawab bea cukai.
karena secara resmi hanya Bea Cukai saja yang bisa mendaftarkan IMEI-nya. Sepengetahuan saya sih, biasanya kalau yang dibuka selain dari Bea Cukai, itu sebenarnya yang dibuka bukan IMEI-nya, tapi lebih kepada sistem di HP yang di root, yang di jailbreak. Nah, ini kalau seperti ini biasanya orang IT yang lebih mengerti. Tapi pada dasarnya itu IMEI-nya ya tidak dibuka oleh pejabat Bea Cukai. Jadi kemungkinan nanti HP-nya itu pastilah ada sesuatu, misalkan rusak atau yang bagaimana hilang filenya. Baik Sobat BCMA, itu adalah sedikit gambaran tentang ketentuan barang kiriman dan juga pendaftaran IMEI di kantor Bea Cukai terdekat maupun di kawasan Pabean. Jadi untuk Sobat BCMA yang baru datang dari luar negeri, pastikan mendaftarkan IMEI-nya di kawasan Pabean atau bandara, atau jika sudah keluar dari kawasan Pabean atau bandara, bisa mendaftarkan IMEI di kantor Bea Cukai terdekat. Nah, untuk Sobat BCMA yang mengetahui indikasi penipuan melalui barang kiriman maupun IMEI, bisa melaporkan melalui Bravo Bea Cukai di 1500225 atau menghubungi kantor Bea Cukai terdekat. Nah, untuk kontak Bea Cukai Mataram bisa langsung melihat di Instagram @beacukaimataram ya. Terima kasih Sobat BCMA, sampai jumpa di episode selanjutnya. Bea Cukai Makin baik.